Shalom, apa kabar? Saya percaya saudara akan berkata luar biasa, sebab kita mempunyai Allah yang luar biasa. Amin. Masih di rumah aja, tetapi masih merasakan anugerah Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang luar biasa. Saudara di rumah saja bukan berarti tidak merasakan hadirat Tuhan. Saudara di rumah saja bukan berarti tidak merasakan kedahsyatan Tuhan. Jadi, meskipun kita di rumah saja, selamat datang di ibadah minggu yang penuh mujizat lawatan Allah di rumah kita masing-masing. Amin. Hari Minggu ini adalah seri terakhir dari khotbah berseri tentang buah roh. 1 buah, 9 rasa. Dan kita sampai kepada rasa yang terakhir, yaitu rasa penguasaan diri. Dan saya yakin tema tentang penguasaan diri adalah tema yang sangat penting untuk kita dengarkan. Karena kita hidup di dalam sebuah zaman yang anti norma, zaman yang anti otoritas, zaman yang mengatakan bahwa keterbukaan, kebebasan itu adalah segalanya. Dewa dari semangat zaman ini adalah yang disebut freedom. Dengan alasan freedom, mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Termasuk salah satunya adalah pada waktu mereka mau melampiaskan emosi mereka. Di dalam 2 Timotius 3, kita baca sama-sama. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pengfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka pengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah." Ada kutipan mengatakan bahwa if you learn self-control, you can master absolutely anything. Kalau Anda belajar tahu yang namanya mengendalikan diri, berarti hal-hal yang lain saudara gampang bisa taklukkan. Setiap manusia berusaha mengontrol apa yang ada di sekitarnya. Kita berada di dalam suatu komunitas yang suka sekali mengatur orang lain. Benar apa tidak? Contohnya, kalau kita naik mobil, di dalam mobil tuh ada yang namanya cruise control. Kecepatan mobil bisa kita atur. Kalau kita mau menonton TV, ada remote control. Kita bisa mengganti channel apapun tanpa harus menyentuh TV-nya. Kalau kita pasang AC, ada switch control. Kita bisa mengatur tingkat kedinginan yang kita inginkan. Yang sudah menikah, mungkin istrinya mau dikontrol, atau suaminya mau dikontrol, atau mungkin anaknya, dan sebagainya. Tapi yang paling sulit adalah mengontrol atau menguasai diri kita sendiri. Ada kutipan mengatakan bahwa one greatest challenge is control oneself. Satu tantangan terbesar bagi kita semua adalah mengatur atau mengendalikan diri kita sendiri. Di dalam Roma 7, kita baca. Di dalam Roma 7, di ayat yang ke-18, mari kita baca sama-sama. "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik." Tidak ada sesuatu yang baik. "Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat baik apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik,
yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ada kisah seorang pria yang sudah berkeluarga, memiliki seorang putra berumur 3 tahun. Dia menginginkan sebuah mobil idamannya sejak remaja. Lalu dia bekerja dengan keras, membanting tulang, dan menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk bisa memiliki mobil impiannya dia sejak remaja. Akhirnya dia bisa memiliki mobil tersebut. Wah, mobil itu disayang. Setiap hari dilap. Kalau weekend, istri dan anaknya diajak jalan-jalan. Suatu ketika anaknya sedang main di halaman, anak tersebut melihat sebuah palu. Dan palu itu diambil, lalu dipukulnya ke mobil kesayangan ayahnya, membuat mobil itu penyok dan catnya tergores. Melihat mobilnya penyok, pria tersebut berlari menghampiri si anak itu dan memukulnya. Bahkan mengambil palu itu, lalu memukul palu itu ke tangan anaknya sebagai hukuman. Anak itu sangat kesakitan dan menangis dengan keras. Setelah sang ayah tenang kembali, lalu ia membawa anak tersebut ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter dengan berusaha dengan berbagai cara untuk menyelamatkan jari-jari sang anak yang hancur itu. Tapi gagal. Akhirnya dokter memutuskan untuk mengamputasi semua jari pada kedua tangan anak kecil tersebut. Ketika anak kecil itu sadar dari operasi amputasinya, dia melihat ayah dan ibunya ada di samping ranjangnya. Lalu anak itu berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku minta maaf karena telah membuat mobil kesayangan ayah penyok dan catnya tergores." Lalu ayah bilang, "Oh, nggak apa-apa. Tenang aja. Mobilnya bisa diperbaiki kok. Catnya bisa dicat ulang. Tenang aja, kamu nggak usah khawatir." Lalu si anak itu melihat kedua tangannya yang diperban dan kembali bertanya kepada ayahnya, "Tetapi ayah, kapan jari-jari tanganku ini akan tumbuh kembali?" Mendengar pertanyaan dari anaknya itu, ayahnya sangat terpukul. Ayahnya sangat terbeban. Akhirnya dia kembali ke rumah. Sepanjang jalan dari rumah sakit ke rumahnya, ayahnya merasa sedih, bahkan terbeban berat. Karena sudah tidak tahan, sampai di rumah ayahnya bunuh diri. Dari cerita tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa penguasaan diri itu sangat penting. Mengapa penguasaan diri itu penting? Yang pertama adalah penguasaan diri adalah salah satu buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita percaya, kita mau seperti Yesus. Ada buahnya. Saudara kalau menanam pohon mangga, pasti saudara mengharapkan buah mangga dari pohon tersebut. Kalau saudara menanam jeruk, juga pasti saudara mengharapkan buah jeruk, bukan buah pepaya, tapi buah jeruk dari pohon tersebut. Kalau tidak berbuah, berarti pohon itu tidak bagus. Begitu juga kalau kita menanam roh,
di dalam diri kita. Saudara percaya bahwa tempatnya Roh Kudus ada di sini? Kalau ada Roh Kudus di dalam kita, harusnya ada buahnya seperti yang tadi disebutkan. Salah satunya adalah penguasaan diri. Penguasaan diri berasal dari bahasa Yunani. Kita lihat. Penguasaan diri berasal dari bahasa Yunani ekkretaia, yang artinya memiliki kuasa atau otoritas untuk mengarahkan, memerintahkan, atau melarang diri sendiri, terutama terhadap nafsu, keinginan besar, kegemaran, amarah, hasrat, emosi, kecanduan, egoisme. Dalam bahasa Yunani sehari-hari, ekkretaia ini dipakai untuk mengungkapkan sikap seorang kaisar yang tidak pernah membiarkan kepentingan pribadinya mempengaruhi jalannya pemerintahan kerajaan. Saya pernah belajar tentang leadership. Di dalam itu saya masih ingat, dalam pelajaran itu mengatakan bahwa many say that first step to leadership is self-leadership. Banyak langkah untuk menjadi pemimpin. Langkah pertama adalah memimpin diri sendiri. Kalau tadi penguasaan diri itu penting, yang pertama adalah salah satu buah roh. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengendalikan diri adalah proses pendewasaan. Di dalam Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pada zaman dulu, orang yang bisa merebut kota atau mengalahkan kota musuhnya adalah pahlawan besar. Sangat dibangga-banggakan. Bahkan di Amsal 25 ayat 28 berkata, Amsal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saya pernah melihat salah satu film dokumenter tentang Nederland. Itu kota di Belanda. Ternyata bahwa Nederland itu berada posisinya di bawah air. Makanya di sana tuh banyak sekali dam atau bendungan yang menjaga agar airnya tidak masuk ke kota tersebut. Anggap saja dam atau bendungan tersebut adalah tembok. Gimana jadinya kalau temboknya roboh? Wah, pasti langsung tenggelam kota tersebut. Atau suatu kerajaan yang tidak mempunyai tembok, berarti sama saja mengizinkan kerajaan itu dimasuki oleh musuh. Atau rumah saudara tidak ada temboknya, mau? Pasti semua tidak mau, karena tembok sebagai perlindungan dan pertahanan. Karena itu firman Tuhan berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara tahu Mike Tyson? Ya, seorang atlet tinju profesional. Ya, dia mempunyai reputasi yang sebagai petinju yang luar biasa pada zamannya. Di usia 20 tahun, Mike Tyson telah berhasil menjadi juara di kelas berat World Boxing Council atau WBC. Bahkan di tahun 1985 dia bertanding sebanyak 15 kali dan memukul KO lawan-lawannya semua pada ronde pertama. Luar biasa. Popularitasnya melejit. Hartanya pun meningkat. Sangat drastis. Sayangnya, walaupun ia cakap mengalahkan lawan-lawannya, Mike Tyson gagal mengendalikan diri. Ia mendapatkan hukuman 6 tahun penjara karena kasus pemerkosaan. Bahkan mantan manajernya Mike Tyson berkata bahwa kecanduan seks telah menyebabkan Mike Tyson tersungkur dari karirnya yang gemilang. Ya, walaupun kita tahu di tahun 2011 sampai 2013 dia pernah main film box office
di hangover 2 dan hangover 3. Tapi kesuksesan dahulu sulit diraih kembali. Pertanyaannya adalah, kita harus bisa menguasai diri dalam hal apa? Sebenarnya sih kita harus menguasai diri dalam hal apapun juga. Namun ada beberapa hal penting yang harus kita kuasai terlebih penting. Yaitu yang pertama adalah di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Belajar untuk menguasai pikiran. Kita baca di 2 Korintus 10. Di dalam 2 Korintus 10, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Harus diakui bahwa pikiran adalah hal yang sulit dikendalikan. Iya apa iya? Badan kita bisa berada di satu tempat, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa pikiran kita juga berada di tempat yang sama? Kejahatan berawal dari niat di dalam pikiran. Karena itu kita harus menundukkannya dengan kuasa Kristus. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa keinginan duniawi itu bukan berasal dari Allah. Keinginan dunia itu bisa berupa keinginan mata atau keserakahan, keinginan daging atau hawa nafsu, keangkuhan hidup. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tapi yang Tuhan mau, itu di Filipi 4 ayat 8. Kita baca, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, mana yang mengendalikan pikiran kita? Apakah kita mau pikiran kita dikuasai oleh dunia ini? Atau pikiran kita dikuasai oleh apa yang Tuhan mau? Hal yang terpenting kedua yang harus kita kuasai, yang lebih penting, yaitu yang kalau yang pertama adalah pikiran, yang kedua lidah. Belajar menguasai lidah. Di Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara dirinya daripada kesukaran. Mungkin saudara sudah dengar peribahasa, mulutmu adalah harimaumu. Adalah pamil yang sudah cukup kita kenal. Banyak orang terlibat di dalam permasalahan dan kesukaran gara-gara tidak bisa menahan omongan. Perkataan fitnah, ucapan yang tidak perlu dikata-kata, sembrono, meluncur sehingga menghasilkan masalah. Asallah kemampuan setiap hari untuk menjaga mulut dan ucapan kita. Kalau kita berobat ke dokter, pasti saudara pernah disuruh dokter untuk membuka mulut kita dan disuruh mengeluarkan lidah kita. Ya. Kenapa kok disuruh mengeluarkan lidah? Ternyata dokter bisa tahu dari kondisi lidah kita bagaimana keadaan atau kondisi tubuh kita, atau penyakit apa yang sedang ada di dalam kita. Ya, karena di Yakobus 3 ayat 3 sampai 4 berkata, karena lidah mengendalikan hidup. Kita baca Yakobus 3 ayat 3 sampai 4. Ya, Yakobus 3 ayat 3 sampai 4. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga
mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Yakobus menggunakan perumpamaan kekang pada mulut kuda untuk menjelaskan kuasa dari menjaga perkataan. Dengan mengendalikan lidah atau perkataan, kita dapat mengendalikan tubuh kita. Untuk kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Saudara tahu Delman? Ya, mungkin lagunya, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ini lagu anak-anak. Waktu kalau saya pulang ke Jogja, saya juga di sana banyak delman. Dan ternyata saya tahu tidak, untuk mengendalikan seekor kuda itu terletak di mulutnya. Makanya di mulutnya dipasang kekang. Wah, firman Tuhan luar biasa. Amin. Di dalam Yakobus 3 ayat selanjutnya di ayat 5-8 ya. Saudara bisa baca di rumah Yakobus 3 ayat 5-8. Saya akan suka sekali dengan terjemahan bahasa Indonesianya ya, yang sederhana. Ya. Memang pantas menggambarkan lidah sebagai api, karena semua kejahatan dunia ini seperti tersimpan dalam lidah kita. Dan seperti racun kejahatan itu menular dari situ untuk merusak seluruh tubuh kita, lidah kita seperti lidah api neraka. Perkataan bisa menghancurkan reputasi pernikahan, hubungan, bahkan masa depan seseorang dalam satu malam. Ya. Iblis bisa menyalakan api besar melalui lidah kita, dan bagaikan lidah api bisa menjalar dan membakar lautan luas. Begitu juga seluruh hidup kita tercemar hanya karena lidah. Pernikahan sudah dibangun dengan baik hanya karena lidah iseng. Mungkin saudara tidak bermaksud sungguh-sungguh. Mungkin Anda katakan, gue ceraiin loh ya, gue ceraiin ya. Itu bisa merusak loh. Atau Anda sudah kesal dengan anak saudara lalu Anda katakan, emang dasar bego kamu nggak belajar dengan benar. Gak sengaja ngomongnya, tapi itu berdampak buat masa depan si anak. Dampak dari perkataan itu bisa terjadi secara beruntun. Jadi perkataan yang sia-sia akan merusak sesuatu, bahkan lebih jauh dari apa yang saudara pikirkan. Bahkan Yakobus mengungkapkan di ayat 8 tadi bahwa semua binatang bisa dijinakan, tapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Oh, luar biasa. Sekarang yang ketiga, kalau tadi yang pertama adalah kita harus menguasai pikiran kita, yang kedua lidah kita, yang ketiga adalah mata kita. Kita harus belajar menguasai mata kita. Firman Tuhan tertulis di dalam Matius 6, kita baca di Matius 6. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Alkitab berkata bahwa mata adalah pelita tubuh yang mempengaruhi keseluruhan kehidupan kita. Jika mata kita baik, teranglah seluruh tubuh kita. Jika mata kita jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Hal itu membuat kita sadar bahwa waspada dengan mata kita. Kuasailah sedemikian rupa agar tidak menjadi jalan masuk bagi pelanggaran, tetapi menjadi tempat untuk berlatih melihat hal-hal yang berkenan kepadanya. Apakah Anda lakukan untuk menerapkan prinsip ini? Bahkan Alkitab mencatat bagaimana kerasnya Yesus mengingatkan bahayanya mata yang tidak dijaga.
akan terjumus dalam dosa. Kita baca di Matius 5. Kita baca di Matius 5. Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Banyak contoh sekali remaja zaman sekarang yang tidak dapat menguasai matanya dan malah menonton atau melihat pornografi. Juga karena tidak tahan dan silau akan kemewahan dunia, banyak orang rela menimbun kekayaan dari cara yang tidak halal seperti korupsi. Jadi, sejauh mana kita sudah menguasai diri kita? Di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering bertemu dengan orang-orang yang tidak mampu menguasai dirinya. Atau mungkin kita salah satunya. Ketidakmampuan menguasai diri dalam keluarga bisa menyebabkan pertengkaran, perceraian, dan kehancuran. Ketidakmampuan menguasai diri di dalam usaha atau pekerjaan bisa menyebabkan kita kehilangan berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ketidakmampuan menguasai diri menyebabkan anak-anak muda terjerumus dalam pergaulan bebas dan narkoba. Ketidakmampuan menguasai diri dalam pelayanan bisa menyebabkan kita kehilangan keluarga atau rohani, bahkan kehilangan jemaat. Menjadi orang yang memiliki kemampuan menguasai diri memang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa diusahakan. Bukankah Tuhan menginginkan agar kita berbuah? Salah satu buah yang Tuhan mau dari hidup kita adalah penguasaan diri. Mintalah agar Roh Kudus memampukan kita, sebab tanpa campur tangan Roh Kudus kita tidak akan sanggup. Setialah bersekutu dengan Tuhan melalui saat teduh, agar kita terus dituntun melalui firman-Nya. Bersyukurlah dalam segala keadaan, maka kita tidak akan dikuasai oleh kedagingan. Saat kita sudah mulai menguasai diri, maka kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Amin. Pesan Tuhan di hari Minggu yang berbahagia ini, pastikan saudara dan saya menjadi orang yang mampu menguasai diri. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan setiap perkataan-Mu dalam hati dan pikiran kami. Kami tahu apa yang kami pelajari pada hari ini tidak mudah untuk dilakukan, tetapi bukan mustahil untuk dikerjakan. Karena apapun yang Tuhan perintahkan itu tidak berat buat kami. Firman-Mu yang mengatakan, karena ada Roh Kudus yang menuntun dan menolong kami, sehingga memampukan kami untuk melakukannya demi kemuliaan nama-Mu. Bahkan kami terus menjadi orang-orang yang memiliki penguasaan diri dalam kehidupan kami. Diberkatilah setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, supaya mereka menjadi umat yang semakin kuat, semakin diberkati, dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang mau menguasai diri sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.